Dua nama besar dari Rusia, Artur Beterbiev dan Dmitry Bivol, telah mencatatkan sejarah dengan dua pertarungan besar yang memperebutkan status juara sejati di divisi kelas berat ringan. Namun meski keduanya telah membagi kemenangan dalam dua duel sebelumnya, jalan menuju laga penentu tampaknya tak semulus yang diharapkan, terutama bagi Beterbiev yang kini sudah menginjak usia 40 tahun. Baru-baru ini Beterbiev menyampaikan keluhannya melalui media sosial. Ia menilai bahwa pihak Bivol seperti menunda-nunda proses negosiasi untuk pertarungan ketiga. Beterbiev merasa waktu bukanlah sekutunya saat ini, dan ia semakin khawatir usia serta kondisi fisiknya bisa menjadi faktor kelemahan bila duel trilogi terus tertunda. Dalam perjalanannya, pertarungan pertama antara mereka terjadi pada Oktober tahun lalu di Riyadh, Arab Saudi. Saat itu, Beterbiev datang sebagai pemegang 3 sabuk juara dunia dan sukses menambah koleksinya setelah menundukkan Bivol melalui keputusan mayoritas, sekaligus memberi lawannya kekalahan profesional pertama dalam karirnya. Kemenangan itu menjadikan Beterbiev sebagai juara sejati di kelas berat ringan. Meski demikian, tak butuh waktu lama bagi Bivol untuk membalas. Sekitar 4 bulan kemudian, keduanya kembali dipertemukan di Riyadh. Kali ini giliran Bivol yang tampil lebih tajam dan mampu mengalahkan Beterbiev lewat keputusan mayoritas. Hasil ini membuat skor pertemuan keduanya menjadi imbang 1-1, dan para penggemar tinju dunia pun langsung menantikan laga ketiga yang akan menjadi penentu siapa yang benar-benar terbaik di antara mereka. Sayangnya, perjalanan menuju pertarungan ketiga tak semulus yang dibayangkan. Beterbiev sempat menjalani operasi lutut pada Mei 2024 untuk memperbaiki cedera meniskus yang ia alami. Meski operasi itu sempat menunda jadwal pertarungan pertama, Beterbiev menegaskan bahwa pemulihannya tidak berpengaruh terhadap laga ulang kedua yang sudah digelar. Setelah kalah, ia pun langsung menyatakan kesiapan untuk bertarung kembali dan berharap duel penentu bisa digelar lebih cepat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pihak Bivol mulai memberikan sinyal bahwa pertarungan ketiga tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Awalnya disebut akan berlangsung pada Agustus, kemudian berubah menjadi akhir musim gugur, lalu akhir tahun, dan kini malah tak ada kejelasan kapan laga itu bisa benar-benar terwujud. Di sisi lain, Bivol menghadapi tekanan dari beberapa badan tinju dunia. Ia sempat diminta untuk mempertahankan gelarnya melawan David Benavides, namun akhirnya memilih untuk melepaskan sabuk tersebut. Kini, ia diharuskan menghadapi Michael Ivor dalam laga wajib, meskipun lawannya itu tidak setenar nama-nama besar di divisi. Meskipun Bivol masih punya urusan dengan badan sanksi, publik sadar bahwa laga trilogi melawan Beterbiev adalah pertarungan yang paling bernilai, baik secara gengsi maupun dari sisi finansial. Ring Magazine bahkan melaporkan bahwa duel ketiga ini sudah masuk dalam agenda Riyadh Season pada bulan November. Namun belakangan ada kabar bahwa lokasi pertarungan mungkin dipindahkan ke Rusia, tanah kelahiran kedua petinju, dengan penyelenggara baru dan dukungan penuh dari pemodal besar Turki Al-Sheikh. Jika melihat dari sisi Bivol, menunda pertarungan ini tentu saja memberi keuntungan. Ia masih berusia 34 tahun dan berada dalam kondisi prima. Sementara itu, Beterbiev jelas sedang berpacu dengan waktu. Ia merasa telah menunjukkan niat baik ketika memberi Bivol kesempatan untuk laga ulang dalam waktu yang sangat singkat setelah kemenangannya dulu. Kini, ia berharap perlakuan serupa. Beterbiev menegaskan bahwa ia telah mendapatkan banyak pertanyaan dari penggemar soal pertarungan ketiga ini. Ia merasa publik pun ingin segera melihat penentuan akhir dari trilogi epik ini. Namun jika terus-menerus ditunda, ia khawatir momen emas itu bisa lewat begitu saja, seiring tubuhnya yang tidak lagi muda dan waktu yang terus berjalan. Pertarungan trilogi antara dua petinju terbaik Rusia itu bukan hanya tentang sabuk juara atau status terbaik, tapi juga tentang keadilan dan rasa saling menghormati dalam dunia tinju. Dan di tengah penantian yang melelahkan ini, satu hal yang pasti, Beterbiev belum menyerah, dan dunia menanti apakah Bivol benar-benar bersedia mengakhiri kisah ini di atas ring. Tyson Fury sepertinya belum benar-benar selesai dengan dunia tinju. Setelah sempat menyatakan pensiun pasca dua kekalahan menyakitkan dari Alexander Usyk, petinju asal Inggris itu kini mengumumkan rencana comeback-nya ke atas ring. Melalui unggahan di media sosial, Fury mengabarkan bahwa dirinya telah menyepakati laga ketiga melawan Usyk yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley pada 18 April 2026. Pengumuman tersebut langsung memicu gelombang reaksi dari para penggemar.
Sebagian besar antusias melihat kemungkinan besar dari pertarungan trilogi yang syarat gengsi ini, sementara sebagian lainnya masih menyimpan keraguan, terutama mengingat Fury sebelumnya pernah mundur dari komitmennya setelah pengumuman besar. Kisah antara Fury dan Usyk memang telah menjadi salah satu rivalitas paling intens dalam sejarah tinju kelas berat modern. Pertemuan pertama mereka terjadi pada Mei 2024 di Riyadh, Arab Saudi dalam sebuah laga penuh tensi yang akhirnya dimenangkan Usyk melalui keputusan split. Saat itu, pertarungan berubah drastis di ronde ke-9 ketika Usyk berhasil menjatuhkan Fury dan hampir mengakhiri pertandingan. Skor juri pun sangat tipis, menandakan betapa ketatnya pertarungan tersebut. Beberapa bulan kemudian, keduanya kembali bertemu di ring yang sama. Kali ini, Usyk tampil lebih dominan dan memenangkan pertandingan melalui keputusan mutlak. Fury sempat mendominasi di awal dengan kombinasi jab dan uppercut andalannya, namun seperti biasa, Usyk dengan kecepatan kaki dan pukulan kirinya mulai mengambil alih kendali. Petinju Ukraina itu terus memberikan tekanan di ronde-ronde akhir dan kecerdikannya dalam membaca pola Fury menjadi faktor penentu kemenangan. Sementara para penggemar menanti kabar resmi dari pihak promotor, rencana pertarungan ketiga antara Fury dan Usyk sebenarnya juga tergantung pada laga Usyk berikutnya melawan Daniel Dubois yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di Wembley. Bila Usyk kembali menang, maka duel trilogi melawan Fury akan semakin besar kemungkinannya terjadi. Usyk sendiri kini memburu kemenangan ke-24 dalam karier profesionalnya yang belum ternoda. Fury, yang telah absen sejak kekalahan keduanya dari Usyk, menyatakan bahwa bila ia benar-benar kembali, Usyk adalah lawan pertamanya yang paling layak untuk ditantang. Namun, Fury juga membuka kemungkinan lain, pertarungan dengan Anthony Joshua. Baginya, duel sesama petinju Inggris itu akan menjadi momen terbesar dalam sejarah tinju Britania, suatu acara besar yang bisa menyedot penonton hingga memenuhi 100.000 kursi di Wembley dalam waktu sekejap. Ada pula skenario di mana Fury melawan Dubois. Namun dalam pandangannya, laga itu tidak akan seimbang dan ia meramalkan bahwa Usyk akan kembali mengalahkan Dubois dalam pertandingan ulang yang akan datang. Fury menilai pengalaman dan kemampuan teknis Usyk di atas ring jauh lebih matang dibanding lawannya. Isyarat kembalinya Fury ke ring sudah mulai tercium sejak beberapa waktu lalu, terlebih setelah tokoh penting tinju Saudi Turki Al-Alsikh mengungkapkan ketertarikan untuk memfasilitasi pertarungan besar lainnya. Selain itu, dukungan dari sang istri Paris Fury tampaknya memberi lampu hijau bagi kembalinya sang suami ke dunia yang telah membesarkan namanya. Dengan segala kemungkinan yang ada, pertarungan Fury versus Usyk jilid 3 diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama di tahun 2026. Terlebih jika Usyk berhasil mempertahankan gelar dalam pertarungan lawan Dubois. Situasi yang dihadapi Arthur Beterbiev dan Tyson Fury memiliki kemiripan yang menarik. Keduanya adalah petarung veteran yang telah mencicipi puncak kejayaan, namun kini masing-masing menghadapi tembok waktu, serta ketidakpastian dari lawan yang lebih muda dan lebih strategis. Beterbiev, di usia 40 tahun, sudah melakukan segala upaya untuk menjaga duel trilogi dengan Dmitry Bivol tetap berada di jalur. Ia telah mengalahkan Bivol lebih dulu, lalu memberi kesempatan tanding ulang dalam waktu singkat, bahkan saat tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari operasi. Kini, ketika ia berharap akan perlakuan serupa, ia justru merasa ditinggalkan dalam diam, seolah-olah waktu terus berdetak melawannya tanpa jaminan kepastian. Sementara itu, Fury, walau lebih muda 6 tahun dari Beterbiev, juga sedang mengejar sebuah penebusan. Kekalahan 2 kali dari Usyk bukan hanya menodai rekor, tetapi juga meninggalkan luka harga diri. Berbeda dengan Beterbiev, Fury punya lebih banyak panggung dan peluang alternatif, entah itu Usyk, Joshua, atau Dubois. Namun, yang paling ia kejar tetaplah kehormatan pribadi, untuk bangkit dari kekalahan dan mengakhiri kisah dengan tangannya sendiri. Jika harus memilih siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menutup trilogi dengan kemenangan, jawabannya mungkin adalah Tyson Fury. Usianya lebih muda dan dia masih punya ruang untuk bernegosiasi, bermain politik, atau bahkan mengalihkan lawan. Tapi dari sisi urgensi dan moralitas pertarungan, maka Arthur Beterbiev jauh lebih layak mendapatkan penutup dari kisah epik ini. Tinju seperti hidup kadang memang tidak adil. Tapi kita semua berharap, entah di Wembley atau di Moskow, 2 trilogi besar ini akan menemukan titik akhir yang layak dan berkelas. Karena legenda
tak seharusnya dibiarkan tenggelam dalam ketidakpastian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.